البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita belajar tentang beberapa jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan untuk mewujudkan tujuan dia dalam menjerumuskan manusia ke jurang api neraka. Nah, siapa yang menyebutkan semuanya berdiri? Empat. Man sayujib? Baik, kum. Menghalangi manusia dari berbuat ketaatan. Yang keempat, menimbulkan permusuhan di tengah manusia. Yang kelima, menimbulkan was-was saat berbuat ketaatan. Yang keenam, ikut dalam makan dan minum, dan anak-anak apabila tidak berpikir kepada Allah, dan membantu tikus untuk menimbulkan kebakaran. Tikus saja? Makhluk. Nah, membantu sebagian makhluk yang fasik untuk menimbulkan kerusakan. Seperti terus merasuki ke dalam diri manusia. Baik, terus mengganggu manusia ketika menimbulkan gangguan, keguncangan ketika apa? Seorang manusia menghadapi kematian. Baik, ahsan. Idlis. Nah, sekarang dalilnya. Dalil bahwasanya di antara usaha syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah menimbulkan was-was agar ibadahnya rusak. Hendak ya Jafar. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih tentang syaitan yang berusaha mengganggu salat seseorang. Ketika telah selesai iqamah, dia datang untuk menimbulkan gangguan pada salat seseorang sehingga tidak ingat lagi berapa rakaat, memikirkan dunia dalam salat dan seterusnya. Ini sebagian contoh. Contoh yang lain yang menimbulkan was-was kalau beramal tanpa dilihat manusia, ini rugi, sehingga berusaha untuk menceritakan amalannya dan seterusnya. Indra Abu Sa'id.
Apa dalil bahwasanya di antara usaha syaitan adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tayyib, ijlis. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kita perhatikan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang marah dalam pertengkaran, persengketaan ketika marah, apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafiq. Hah? Setelah kita lewati dulu dalam daurah bersama Syekh Ahmad hafizahullah taala, obat penawar ketika seorang marah. Yang pertama kali apa? Pernah marah enggak? Baik. Obatnya apa? Pertama kali. Ya, dengan itu akan hilang kemarahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taib inni la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu. Sungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya dia mau mengatakannya maka akan hilang, akan pergi kemarahan tersebut darinya, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan adalah yang mengusahakan agar kita marah, agar kita bertengkar, apalagi berkelahi. Nah, tapi biasanya kalau sudah marah lupa, ya tidak, untuk ta'awud. Baik, ijlis. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, alhamdulillah. Setelah kita mengetahui sebagian dari langkah-langkah syaitan, maka kita butuh mengetahui langkah-langkah untuk bisa melindungi diri, agar kita bisa terlindungi dari syaitan. Sehingga pembahasan ini juga sangat penting untuk kita kita wujudkan dalam diri kita. Setelah kita tahu suatu kejelekan yang senantiasa mengintai kita, maka kita pun harus memperkuat pertahanan. Ini prinsip seorang yang berakal. Tidak kemudian membiarkan pertahanannya lemah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Udhkur ba'da wasailil himayati minasyaitan." Sebutkan sebagian sarana-sarana untuk menjaga dari syaitan, sarana-sarana penjagaan dari syaitan. Karena kita butuh menjaga diri, butuh untuk membentengi diri alhamdulillah dari syaitan, mulai dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, dihalang-halangi untuk berbuat ketaatan dan seterusnya. Nah, apa usaha untuk kita bisa selamat dari itu? Wal jawab min wasailil himayati minasyaitan al-iltija'u ila Allah. Di antara sarana penjagaan dari syaitan agar bisa selamat darinya yaitu al-iltija' ila Allah. Apa yang dimaksud dengan iltija' ila Allah? Dari kata laja'a, yaitu hendaknya dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan. Mengembalikan perkaranya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan kita semua. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim.
yaitu kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Dan kapan saja syaitan menggelincirkan engkau atau menggoda engkau dengan suatu godaan, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia satu-satunya zat yang bisa melindungi, satu-satunya zat yang akan menolong kita pada semua kesulitan-kesulitan kita, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dia itu adalah as-sami', zat yang maha mendengar. Mendengar siapa saja yang meminta perlindungan kepadanya, walaupun dia sendirian di tengah kegelapan malam dengan suara yang sangat lirih. Allah Subhanahu wa taala maha mendengarnya. Minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Dan al-alim, zat yang maha mengetahui, maha tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Ayat ini penting untuk senantiasa kita ingat. Kapan saja wanita merasa ada gangguan syaitan padanya, atau ada godaan syaitan pada diri kita, maka bersegera untuk apa? Isti'adzah, dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau dengan apa? Dengan membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini juga termasuk surat untuk isti'adzah, surat untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu intinya. Semua jalan-jalan yang akan disebutkan atau sarana-sarana yang akan dipaparkan di sini, sarana-sarana. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita telah mengambil tentang wasilah yang pertama untuk bisa melindungi diri kita dari syaitan, yaitu apa tadi? Naam, al-iltija ila Allah, kembali kepada Allah dan meminta perlindungan semata-mata kepadanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan semua amalan-amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas, ikhwanillah, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, pengertiannya apa ikhlas? Umar, tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ib syirk. Inilah ikhlas. Ikhlas yaitu memurnikan amalan-amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jadi kalau kita ingin berbuat ikhlas, harus kita murnikan amalan kita dengan niatan yang bagus, dan kita hilangkan semua cabang-cabang kesyirikan dari amalan kita tersebut. Kita harus menghilangkan niatan-niatan yang mengotori keikhlasan tadi, niatan ingin dipuji, niatan ingin dunia, dan seterusnya. Baik, apabila telah terwujud hal ini, maka dia telah mewujudkan salah satu benteng terbesar untuk bisa selamat dari syaitan.
Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan mengatakan, maka dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku betul-betul akan menyesatkan mereka semua. Lihat, tekad yang sungguh mengerikan yang kita. La ughwiyannahum ajma'in. Jadi tekad yang sangat besar. Untuk apa? Untuk menyesatkan semuanya, menyesatkan semua anak keturunan Adam, tidak terkecuali. Kemudian dia menyebutkan satu golongan dari anak-anak Adam yang dia tidak mampu untuk menggodanya, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan mereka yang diberi taufik untuk bisa ikhlas. Perhatikan kata mukhlasin. Isyarat ikhwan fillah bahwasanya keikhlasan kita semua itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang dengan mukhlasin, yang diberi taufik untuk bisa ikhlas. Oleh karena itulah banyak-banyak kita meminta agar bisa ikhlas dalam amalan-amalan kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, berangkatnya kita dari rumah-rumah kita menuju majelis ilmu, ini butuh keikhlasan, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat kelak. Dan ikhlas, kalimat yang singkat akhirillah, tapi sungguh dalam mengusahakannya butuh betul-betul kita apa? Kita bersabar dan berusaha keras. Tanpa usaha keras sulit untuk mencapai apa? Keikhlasan. Karena dengan usaha keras dia mampu meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Yang biasa hawa nafsu ini condong untuk menggiring kita agar tidak ikhlas, agar tidak ikhlas dalam amalan-amalan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menegaskan, ma'alatu syai'an ashadda min niyyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatanku. Karena niatan berbolak-balik. Hati kita kondisinya tidak tetap. Jangan dikira hati kita kondisinya terus tetap di atas keistiqomahan, di atas keimanan dan di atas niatan yang baik. Tidak. Tapi keadaan hati berbolak-balik, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, inna quluba bani Adam baina isba'ini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah, yang Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka banyak-banyak meminta agar hati ini kokoh di atas agama, kokoh di atas keikhlasan. Sehingga tidak heran kalau para salaf kita semisal Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sangat sulit mengobati apa? Niat. Dan untuk bisa ikhlas, apalagi kita. Nah, dan di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menghadapi ini adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Kemudian sarana yang ketiga untuk kita bisa membentengi diri dari syaitan adalah al-iltizam bil kitab was sunnah wa adamul ibtida'i fid din. Berusaha untuk menetapi Alkitab dan sunnah serta tidak mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama. Karena dengan
berpegang pada Alkitab dan Sunnah, dia akan selamat. Allah telah menjelaskan jalan-jalan yang mengantarkan kepada keselamatan untuk kita tempuh, dan membeberkan jalan-jalan yang menjerumuskan dalam kesengsaraan untuk kita tinggalkan. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tinggal kita mengikuti. Sehingga kita bisa selamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan bila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan. Dan yang Allah turunkan ikhwanillah mencakup Alkitab, itu jelas. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang diberkahi. Demikian pula mencakup as-sunnah, karena sunnah itu wahyu. Apa dalilnya? Bahwasanya sunnah adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Indah ya Rifki. Nah, qaulullah azza wa jalla wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, melainkan dia berucap dengan wahyu yang diwahyukan. Tapi mereka yang digoda oleh syaitan, apa jawabannya? Ketika diperintahkan ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami dapati di atasnya bapak-bapak kami. Tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, malah mengikuti peninggalan nenek moyang. Awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Walaupun syaitan itu menyeru mereka kepada azab neraka yang menyala-nyala, mereka tetap mengikutinya. Di sini menunjukkan kalau seandainya mereka mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka akan selamat dari godaan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah panggil manusia ikhwanillah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Bagi siapa? Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah datang kepada kalian syifa, penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di hati, penyakit-penyakit yang di dada kita, dan hidayah, dan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang mendapatkan ini semua akan selamat dari godaan syaitan. Adapun dalil dari as-sunnah wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fiikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud. Sungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat setelah keduanya. Dan artinya setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud. Dan keduanya tidak akan terpisah. Taib, apabila seorang betul-betul memegang keduanya, jangan sampai dia meninggalkannya sampai melewati haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
butuh kesabaran dalam memegang keduanya, memegang Al-Quran dan Sunnah. Ya, di sana ada pertanyaan besar untuk kita semua, yaitu dengan pemahaman siapa kita memahami Alkitab dan Sunnah. Karena semua golongan mengklaim diri mereka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Tapi tatkala dicek, ternyata jauh dari apa yang diinginkan dalam Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Alhamdulillah, sebab utama adalah dikarenakan meninggalkan prinsip yang ketiga. Karena dalam mengambil dan berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah tidak akan mungkin terwujud kalau dia memahami dengan pemahaman sendiri-sendiri. Tapi wajib untuk memenuhi poin yang ketiga, yaitu memahami dengan pemahaman mereka-mereka yang telah direkomendasi oleh Nabi SAW. Itulah para salaf kita, para salafun salih ridwanullah alaihim, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in tabi'in. Tiga golongan ini. Untuk kita bisa benar dalam memahaminya, harus mengembalikan kepada tiga golongan ini. Karena mereka yang disaksikan oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, dan setelah mereka yaitu para tabi'in. Siapa yang ingin selamat wajib mengikuti jalan mereka dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Jadi tidak cukup kekhawatiran seorang mengklaim kembali kepada Alkitab dan Sunnah, tapi dia tidak mengembalikan pemahaman kepada salaful ummah. Wajib untuk mengembalikan pemahaman kepada salaful ummah jika ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur dapat hidayah tatkala mengembalikan pemahaman pada sahabat. Sebagaimana dalam ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman, perhatikan ayat yang mulia ini. Kalau mereka mau beriman dengan semisal yang kalian beriman wahai para sahabat, maka mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Menunjukkan ikhwanillah, untuk bisa berakidah yang lurus, beriman yang benar, butuh kita menempuh metode para sahabat dalam beriman. Bukan apa? Bukan menempuh metode yang dibuat-buat, bukan dengan metode sendiri-sendiri dalam memahami, tidak. Tapi pemahaman harus dikembalikan kepada pemahaman para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, yang telah mendapatkan rekomendasi tentang kebaikan mereka dan keselamatan jalan mereka. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.